Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita sering mendengar dari berbagai tokoh agama, pengkhotbah dan ceramah-ceramah lainnya bahwa saat kita meninggal dunia tidak ada harta apapun yang bisa kita bawa ke kehidupan setelah kematian. Barang mungkin bisa ditempatkan di dalam liang kubur, namun tidak dapat kita bawa ke alam selanjutnya. Mengenai kehidupan di alam akhirat setelah kematian, itu adalah tahap terakhir dalam perjalanan hidup manusia, di mana seseorang akan disambut oleh malaikat penjaga pintu surga atau malaikat penjaga pintu neraka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hasil akhirnya. Kita sebagai hamba Allah hanya diperintahkan untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan selama hidup di dunia, terutama dalam menjalani sholat yang akan menjadi pertanggungjawaban pertama di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh." Artinya, sungguh amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut dengan tegas menegaskan bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihitung di akhirat. Setelah itu ada beberapa amalan lain yang juga sangat penting, seperti zakat, puasa, haji, dan berbagai ibadah sunnah, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Namun ada satu bekal penting untuk kehidupan akhirat bagi setiap muslim yang sering diabaikan meskipun tampak sepele, yaitu keadaan hati yang bersih dan selamat. Istilah dalam Al-Quran untuk hal ini adalah qalbun salim, dan dalam hadis Nabi disebut salamatus sadr. Keduanya memiliki arti yang sama. Mengenai hati yang bersih, Allah menjelaskan kata qalbun salim dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang menjadi latar belakang dari ayat tersebut adalah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kelak di hari kiamat tidak dihinakan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir menyatakan makna kata qalbun salim dalam ayat berikut. Al-maradu biqalbis salim huwal khali minal aqaidil fasidati wal akhlaqil mardulati wal maili ilal ma'asi wa ala ra'sihal kufru wasyirku wan nifaq. Artinya, yang dimaksud qalbun salim adalah hati yang bersih dari akidah yang rusak, akhlak tercela, dan kecenderungan melakukan maksiat, yang puncaknya adalah kufur, syirik, dan nifak. Syekh Wahbah lebih lanjut menjelaskan hati yang bersih tak lain adalah bersih dari segala penyakit hati yang dinyatakan di atas, dan kekufuran, kemunafikan, termasuk syirik adalah penyakit hati yang paling parah.
Sa'id Al-Musayyib menyebutkan perihal qalbun salim. Pernyataan ini dikutip Syekh Wahbah dalam tafsirnya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, al-qalbus salim huwa al-qalbus sahih wa huwa qalbul mu'mini li'anna qalba kafiri wal munafiqi marid. Qala Allah Ta'ala fi qulubihim marad. Artinya, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menyebutkan qalbun salim adalah hati yang sehat, yaitu hati seorang mukmin, sebab hati orang kafir dan munafik itu sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hati mereka terdapat penyakit. Surah Al-Baqarah ayat 10. Beberapa tafsir menyatakan hal yang serupa, yaitu pentingnya hati yang bersih dari kekufuran dan kemunafikan. Demikian pula dalam tafsir Al-Musbah karya Quraisy Shihab disebutkan, kecuali bagi mereka yang beriman dan berharap kepada Allah dengan jiwa yang suci dari kekufuran, kemunafikan, dan keinginan untuk pamer. Mengenai kebersihan hati, ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang seorang sahabat yang diterima di surga karena kebersihan hatinya. Cerita ini termuat dalam beberapa kitab hadis seperti Al-Muwatta, Musnad Ahmad, Sunan An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Dalam Sunan An-Nasa'i, kisah ini diceritakan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Suatu hari, ketika Anas dan sahabat lainnya sedang bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, sebentar lagi akan datangnya seseorang yang akan masuk surga. Kemudian muncul seorang sahabat dari kalangan Ansor, terlihat bekas air wudhunya di jenggotnya, dan dia membawa sandal di tangan kirinya. Keesokan harinya, Rasulullah menyatakan hal yang sama, dan sahabat Ansor itu datang dengan kondisi yang sama seperti hari sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada hari ketiga, dan Rasulullah terus menyebutkan tentang orang yang akan masuk surga kepada para sahabatnya. Setelah Rasulullah SAW pergi, Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengetahui peristiwa tersebut dan mendengar percakapan itu. Pergi menemui orang Ansor tersebut. Abdullah menyatakan kepadanya, saya memiliki masalah dengan ayah saya, dan saya bersumpah untuk tidak tinggal di rumahnya selama 3 malam. Saya ingin menginap di rumah Anda selama masa sumpah saya berlangsung. Orang Ansor dengan baik hati menyetujui permintaan Abdullah. Selama 3 malam itu, Abdullah tidak pernah melihat orang Ansor itu bangun di malam hari untuk beribadah, kecuali saat malam tiba, dia berzikir kepada Allah dan mengucapkan takbir hingga menjelang fajar, saat dia bersiap untuk sholat subuh. Selain itu, Abdullah tidak pernah mendengar dia mengucapkan hal-hal kecuali yang baik-baik. Setelah 3 malam berlalu, Abdullah mulai merasa bahwa amalannya tidak sebanding dengan orang Ansor tersebut. Dia mengatakan, saya dan ayah saya sebenarnya tidak memiliki masalah, dan saya tidak pernah bersumpah seperti yang saya katakan kepada Anda. Tetapi saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan akan datang seseorang yang akan masuk surga, dan setiap kali beliau mengatakannya, Anda yang muncul. Saya sangat penasaran, jadi saya memutuskan untuk menginap di rumah Anda dan melihat apa yang Anda lakukan yang membuat Anda menjadi orang yang akan masuk surga. Tetapi saya tidak pernah melihat Anda melakukan amalan besar. Apa yang sebenarnya membuat Anda berhak masuk surga hingga Rasulullah menceritakannya kepada para sahabat? Orang Ansor itu menjawab dengan singkat, saya hanya melakukan apa yang Anda lihat. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As pergi, tetapi tidak jauh dari rumahnya, orang Ansor itu memanggilnya kembali dan menambahkan, wahai Abdullah, saya hanya melakukan ibadah seperti yang Anda saksikan. Hanya saja dalam hati saya tidak memiliki dendam atau iri hati terhadap seorang pun dari umat Islam. Dan saya tidak pernah menyimpan perasaan hasad atas apa yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Abdullah bin Amr bin Al-As menyadari
Ini adalah amal yang membuat Anda menjadi ahli surga. Itulah sesuatu yang sangat sulit bagi kami. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan hati adalah salah satu kunci menuju surga. Hati yang bersih membawa pemiliknya dengan selamat ke hadapan Allah. Dalam riwayat lain yang serupa dinukil dari kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam disebutkan, Rawa Asad bin Musa haddatsana Abu Ma'syar an Muhammad bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannati fadakhala Abdullah bin Salam faqama ilaihi nas fa akhbaruhu wa qalu akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsik qala in amali la dha'if wa awthaqu ma arju bihi salamata as-sadr wa tarki ma la ya'nini. Artinya, Asad bin Musa meriwayatkan, Abu Ma'syar telah mengabarkan kami dari Muhammad bin Ka'ab. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, orang pertama yang mendatangi kalian itu adalah seorang ahli surga. Kemudian datanglah Abdullah bin Salam, orang-orang yang ada saat itu pun berdiri menyambutnya. Mereka mengabarkan pada Abdullah bin Salam bahwa ia adalah ahli surga. Mereka berkata kepada Abdullah, beritahu kami tentang amalan yang paling utama. Abdullah bin Salam menjawab, sungguh amalanku sangat lemah. Aku hanya mengandalkan kebersihan hati atau dari penyakit hati dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Ayat dan hadis di atas mengingatkan kita sekali lagi tentang pentingnya menjaga hati yang bersih. Selain dari amalan-amalan yang wajib dan sunnah yang kita lakukan setiap hari, ada satu hal yang lebih mendasar, yaitu memelihara kesucian hati kita. Kesucian hati seharusnya menjadi karakteristik yang ada pada setiap orang, baik mereka yang beragama Islam maupun yang lainnya di seluruh dunia. Dari hati yang bersih akan muncul perkataan yang santun, ramah, dan jauh dari penyakit. Dari hati yang bersih akan muncul perkataan yang santun, ramah, dan jauh dari menyakiti atau mencela orang lain. Tidak akan ada lagi rasa iri, dengki, benci, atau dendam terhadap sesama manusia. Kesucian hati akan tercermin dalam perkataan seseorang, karena lidah adalah cerminan dari isi hati. Jika hati seseorang kotor, maka yang akan keluar dari mulutnya akan cenderung kotor. Selain itu, kesucian hati juga akan tercermin dalam perilaku dan etika seseorang. Ini tidak hanya membuat seseorang menjadi hamba Allah yang mulia, tetapi yang berkontribusi pada menjaga perdamaian sosial di tengah masyarakat. Bahkan, kesucian hati berdampak pada kedamaian alam semesta dan seluruh makhluk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.